30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Kamis 14 November 2024 dengan sari berita. Erupsi Lewatobi meningkat, aliran lava mengarah ke 5 desa. KPU Manggarai Timur laporkan surat suara rusak dan kekurangan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Gunung Lewatobi laki-laki kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang meningkat dengan aliran lava dilaporkan mengarah ke 5 desa yang berada di sepanjang lereng gunung. Warga yang berada di radius 7 km telah diungsikan. Laporan Rosa Dalima. Aliran sekarang ini dia sudah menuju Desa Nurabelan, Desa Dulipali. Lava tersebut mengalir menuju Desa Dulipali, Kelatan Lohokeng Jaya, Desa Persiapan Padang Pasir, dan Dusun Podor di Desa Boruk. PLT Camat Wulanggitang Karolus Kelemur mengatakan, pemerintah telah mengevakuasi warga yang berada dalam radius bahaya tersebut. Dia kemukakan rekomendasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMG. Warga yang berada di dalam radius 7 km dari pusat erupsi, termasuk Desa Dulipali, Nobo, dan Nurabelen di Kecamatan Ilebura, telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kalau warga sekarang yang sudah diungsikan itu Desa Nurabelen, Desa Nobo, kemudian Dulipali untuk Kecamatan Ilebura. Sementara Kecamatan Wulanggitang itu Kelatan Lo, Hokeng Jaya, Boru, Nabokote, Hewa, Waiula itu juga sudah diungsikan semua. Hanya sebagian yang masih berada di tempat ini hari sementara dikoordinasikan untuk dievakuasi. Karolus mengingatkan pengungsi yang masih kembali ke desa untuk memberikan makanan ternaknya untuk melaporkan ke Basarnas agar bisa difasilitasi. Iya, makanya mereka yang punya ternak di bawah juga kita himbau bahwa kalau seandainya ini harus dikoordinasikan, dilaporkan kepada Basarnas sehingga mereka dimobilisasi dengan armada mereka punya. Sehingga jangan sampai jalan sendiri-sendiri, tidak dibuat laporan nanti kewalahan nanti. Nah, erupsi ini kan tidak menentu dan harus jalan secara bersama-sama sehingga jangan sampai tidak terlaporkan nanti kita dengar sudah mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Berdasarkan laporan Pos Pemantau Gunung Api Lewatobi laki-laki yang disusun oleh Anselmus Bobi Lamanepa dan Yohanes Koli Suriwutun per 12 November 2024 tercatat dari pukul 12 hingga 18.00 WITA teramati asap kawah dengan tekanan lemah hingga sedang berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal mencapai ketinggian 1.500 hingga 9.000 meter di atas puncak kawah. Pada periode waktu tersebut tercatat terjadi 4 kali letusan yang mengeluarkan asap kelabu. Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter
dan ke arah barat sejauh 2.500 meter dari pusat erupsi. PVMG meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki agar waspada terhadap potensi banjir lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung, terutama apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Dalam rangka mempersiapkan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Manggarai Timur menghadapi kendala teknis terkait surat suara yang rusak dan kekurangan jumlah surat suara. Laporan Suimam. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur, Jeffrey Guido Bedo, Rabu 13 November 2024 menjelaskan terkait surat suara yang rusak dan kekurangan jumlah surat suara ini terdeteksi setelah proses sortir, di mana ditemukan beberapa surat suara yang robek dan beberapa halaman belakang surat suara yang tidak lengkap, seperti yang seharusnya memuat tanda tangan Ketua KPPS. Kerusakan dan ketidaksesuaian ini berpotensi mengganggu keabsahan surat suara pada saat pemungutan suara. Dikatakan, untuk kekurangan surat suara ada dua jenis pemilihan, yakni gubernur dan wakil gubernur ada sebanyak 1.222 surat suara, sementara bupati dan wakil bupati kekurangan mencapai 787 surat suara. Kekurangan ini bisa mempengaruhi kelancaran pemungutan suara di beberapa TPS, terutama di daerah dengan jumlah pemilih yang besar. Lanjut Jeffrey menuturkan, terkait masalah tersebut, pada tanggal 5 November 2024, KPU Kabupaten Manggarai Timur sudah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi NTT untuk segera menangani kekurangan surat suara dan kerusakan yang terjadi. Dari KPU Provinsi sudah langsung menghubungi penyedianya yang di Pasuruan untuk surat suara ini yang rusak ini untuk dilengkapi lagi. Dan ini dari 22 kabupaten kota kita di NTT ini rata-rata banyak yang begitu. Jadi tidak hanya Manggarai Timur. Ditambahkan, pihak KPU Kabupaten Manggarai Timur berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan untuk memastikan kelancaran proses pilkada. Dengan koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten dan KPU Provinsi, diharapkan kekurangan dan kerusakan surat suara dapat segera diatasi sehingga tidak menghambat hak pilih warga pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten ND buka posko bantuan erupsi. Laporan Lady Badin. Festival Pangan Lokal 2024 yang digelar oleh Kampus Tanpa Dinding bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang pangan lokal yang mulai terlupakan. Kepada RRI, Maria Petra Dewa, Project Leader Food for Future, menjelaskan bahwa kegiatan ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tokoh adat, hingga sekolah. Bahkan pelaku UMKM juga turut terlibat dalam isu pangan lokal di Kabupaten ND ini. Petra menjelaskan bahwa festival tersebut berfokus pada peningkatan literasi pangan lokal di kalangan kaum muda. Berdasarkan survei yang dilakukan Kampus Tanpa Dinding, banyak generasi muda di Kabupaten ND belum mengenal berbagai jenis pangan lokal, dan festival ini diharapkan dapat memperkenalkan dan menghidupkan kembali pangan-pangan tradisional seperti sorghum dan jewawut yang selama ini mulai terlupakan. Sepengetahuan kami itu belum pernah ada festival tentang pangan yang diadakan di Kabupaten ND. Kemudian tujuan itu di saat festival ini lebih banyak kita mengumpulkan komunitas-komunitas anak muda ataupun komunitas-komunitas yang terkait yang membicarakan tentang isu-isu pangan lokal. Itu kita bersama-sama bergabung, terus bersama-sama kita membicarakan tentang pangan lokal itu sendiri. Kemudian juga karena berangkat dari sebuah survei, kami kemarin juga telah melakukan survei kepada 70-an kaum muda di Kabupaten ND, dan kami mendapatkan data bahwa generasi muda itu sendiri tidak mengenal apa saja pangan lokal di Kabupaten ND. Mereka itu palingan mengenal yang dasar-dasar saja, Kak. Mereka padahal kita tuh memiliki banyak sekali pangan lokal. Festival Pangan Lokal 2024 ini akan berlangsung selama 2 hari dengan kegiatan yang padat dan beragam. Pada hari pertama akan diadakan talk show mengenai pangan lokal yang melibatkan narasumber dari berbagai sektor. Diikuti dengan kegiatan plating pangan lokal oleh siswa dari SMK di Kabupaten ND. Selain itu akan ada pojok baca dan kegiatan bersama anak-anak oleh Rumah Baca Sukacita. Pada hari kedua, menurut Petra, kegiatan akan dilanjutkan dengan workshop pengolahan ikan serta peluncuran buku yang merupakan hasil karya siswa-siswi SMK Karsa Mandiri. Festival ini akan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada peserta yang berkontribusi dalam mempromosikan pangan lokal. Secara garis besar umumnya itu kita lebih banyak membicarakan tentang
pangan lokal terkait dengan stakeholder yang sudah kita undang dalam kegiatan tersebut. Jadi nanti ada dari pemerintahan, kemudian ada dari para tetua adat yang adalah pemilik pengetahuan dari pangan lokal itu sendiri, kemudian juga dari 3 sekolah sasaran proyek kami untuk kali ini, kemudian juga ada dari UMKM. Melalui kegiatan tersebut, Kampus Tanpa Dinding berharap bisa memperkenalkan konsep gizi seimbang, mengurangi food waste, serta mendorong generasi muda untuk lebih peduli terhadap kelestarian pangan lokal. Di samping itu, Petra berharap generasi muda dapat menjaga dan melestarikan pengetahuan tentang pangan lokal, terutama dalam menghadapi tantangan krisis pangan akibat perubahan iklim. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, berita tadi terkait dengan Festival Pangan Lokal 2024 awal sebuah komitmen mencukupi kebutuhan pangan Kota ND. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten ND melalui BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah membuka posko kemanusiaan sejak 5 November 2024 untuk membantu masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Flores Timur. Posko ini bertujuan untuk mengumpulkan bantuan logistik seperti bahan pokok, perlengkapan bayi, dan kebutuhan penting lainnya untuk para pengungsi. Kepala BPBD Kabupaten ND Julius Emmanuel mengungkapkan bahwa setiap hari koordinasi dilakukan dengan BPBD Flores Timur untuk memastikan kebutuhan mendasar masyarakat yang terdampak bencana dapat terpenuhi. Masyarakat di Kabupaten ND juga turut berpartisipasi dengan menyumbangkan bantuan seperti makanan instan, biskuit, minyak goreng, dan perlengkapan bayi. Bantuan yang terkumpul diharapkan dapat dikirimkan langsung kepada pengungsi yang berada di Flores Timur. Selain itu, pemerintah Kabupaten ND juga tengah membuka rekening donasi untuk penggalangan dana yang akan digunakan untuk pemulihan pasca bencana jika kondisi erupsi berlanjut. Himbauan untuk masyarakat yang ingin menyumbang uang dapat datang langsung ke kantor BPBD Kabupaten ND. Di sisi lain, dampak abu vulkanik Gunung Lewotobi juga telah menyebar hingga ke Kabupaten ND, menyebabkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah setempat telah mengeluarkan himbauan agar warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan menjaga kebersihan, terutama bagi pedagang yang menjual sayuran dan makanan terbuka. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, kabupaten, dan masyarakat, diharapkan bantuan dapat sampai dengan tepat sasaran dan membantu meringankan beban para korban erupsi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui rri.co.id dan RRI Digital. Manfaatkan bar sensor dan fair mobil bekas. Pelaku usaha kecil dan pengrajin hasilkan barang khas Nagekeo bernilai ekonomis. Laporan Nikolaus Makumeli. Kalau parang itu parang jenis Nagekeo punya ini di sini kerja itu parang kalau dari bahan baku biasanya cepat itu biasanya dari bar sensor, bahan baku dari bar sensor karena dia punya kualitas besinya itu luar biasa, kualitas besi baja bagus dengan untuk kasih asanya itu cepat. Salah satu pengrajin parang khas Nagekeo asal Kampung Ula, Desa Wolowea, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo, Jack Ngoba kepada RRI Rabu 13 November 2024 menuturkan bahwa usaha pembuatan parang khas Nagekeo tersebut telah lama digeluti bersama sang ayah Agustinus Meze. Adapun parang-parang khas Nagekeo yang dihasilkan dari bar sensor bekas serta fair mobil bekas tersebut mempunyai harga yang bervariasi tergantung dari bahan baku pembuatannya. Dijelaskan Jack, jenis parang yang bahan bakunya terbuat dari bar sensor serta bergagang tanduk memiliki kisaran harga yakni Rp1.300.000 per bilah parang hingga Rp1.500.000. Sementara itu, untuk parang yang bahan bakunya dari fair mobil bekas dan bergagang kayu, per bilah dihargai Rp750.000 hingga Rp800.000. Kisarannya harganya sampai di situ, sampai ke 1,3 itu. Paling rendah 1,3, ada yang sampai 1,5 tergantung dari dia punya. Ada yang gagang tanduk tapi bilanya pendek.
bilanya panjang itu mentoknya sampai 1,3. Dengan dia punya apa sih, pakai saja. Sarung, tali, apa semua sih tinggal pakai. Yang biasa mereka gantung-gantung di pasar itu biasanya mereka ambil dari sini rumah baru bantu pergi jual di pasar. Lanjut Jack bahwa untuk pemasaran dan promosi dirinya memanfaatkan media sosial baik melalui Facebook, WhatsApp. Sementara untuk offline dirinya bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memasarkan parang-parang tersebut di pasar-pasar terdekat. Ya, saya sangat mengharapkan, dari kami sendiri sangat mengharapkan dari pemerintah untuk bisa memperhatikan tentang hal ini, karena bisa menopang ekonomi juga, perekonomian dari untuk masyarakat. Itu hanya harapan itu saja. Karena sudah lama tidak pernah diperhatikan, tapi minat masyarakat kan masih ada. Jadi harapan kami untuk kedepannya mungkin ada perhatian dari pemerintah memperhatikan tentang ekonomi ini. Ditambahkan Jack bahwa dari hasil usahanya tersebut cukup untuk menopang ekonomi keluarga serta untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dirinya mengharapkan kiranya adanya perhatian pemerintah dalam hal ini dinas terkait terhadap para pelaku usaha kecil dari segi permodalan untuk mengembangkan usaha para pelaku ekonomi kreatif tersebut. RRI Ende, Nikolaus Makmeli melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Menjadi unsur pimpinan DPRD bukanlah suatu tugas yang mudah dan bukan juga sebagai hadiah. Laporan Rovinus Wula. Demikian pidato politik Perdana Ketua DPRD Ende Franciscus Tasso usai dilantik menjadi Ketua Definitif DPRD Kabupaten Ende periode 2024-2029 dalam rapat paripurna pada Rabu 13 November 2024 di Ende. Ferry Tasso mengatakan DPRD bersama eksekutif merupakan bidang penting sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan memiliki peran tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas, hak, dan fungsi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan menjadi pimpinan DPRD bukanlah tugas yang mudah dan bukan juga sebagai hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan oleh 3 unsur pimpinan DPRD dengan penuh integritas, komitmen, dedikasi untuk kepentingan rakyat dan kemajuan daerah Kabupaten Ende. Ferry Tasso dalam pidato politik sangat mengharapkan dukungan moral dan jaringan kerja sama yang kuat dan harmoni dari segenap kalangan masyarakat dan stakeholder serta seluruh anggota DPRD Ende secara internal maupun eksternal DPRD Kabupaten Ende mampu menunjukkan kinerja yang baik bagi kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Ende. DPRD bersama eksekutif merupakan bidang pentingnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, memiliki peranan dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas, hak, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menjadi pimpinan DPRD bukanlah tugas yang mudah, bukan juga sebagai hadiah, melainkan amanah yang harus kami jalankan dengan penuh integritas, komitmen, dedikasi, kepentingan rakyat dan kemajuan daerah Kabupaten Ende ini. Ferry Tasso mengatakan pelantikan menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Ende merupakan awal dibentuk dan awal penetapan DPRD yang selanjutnya agenda penting yang harus dilaksanakan adalah penetapan pembentukan alat kelengkapan dewan sehingga DPRD Kabupaten Ende dapat memulai fungsinya secara maksimal. Ia menjelaskan sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dituntut memperjuangkan aspirasi masyarakat. Untuk itu seluruh anggota DPRD harus saling bekerja sama dan menjalin hubungan harmonis guna meningkatkan semangat dan etos kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat demi terwujudnya program dan kegiatan pembangunan yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Kapal wisata turut evakuasi wisatawan keluar Labuan Bajo dampak penutupan bandara akibat erupsi Lewotobi laki-laki. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
Jadi kapal-kapal di sini dilakukan rekayasa yang tadinya untuk trip wisata, membantu untuk evakuasi. Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki yang terjadi di Flores Timur NTT mengakibatkan pembatalan penerbangan dan penutupan bandara yang ada di wilayah NTT, termasuk Bandara Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat. Beberapa kapal-kapal wisata dan juga speedboat pun turut serta membantu evakuasi wisatawan menggunakan jalur laut keluar wilayah NTT untuk kemudian menggunakan jalur udara. Demikian yang disampaikan Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 3 Labuan Bajo, Stepanus Risdianto. Jadi kapal-kapal di sini dilakukan rekayasa yang tadinya untuk trip wisata, membantu untuk evakuasi. Hari ini sudah ada 57 kapal yang sudah mengangkut penumpang sebanyak 913 untuk melakukan evakuasi keluar dari Labuan Bajo. Dari sini tujuannya Sape, Bima, Lembar. Selain itu, beberapa angkutan kapal milik Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero seperti KM Egon, KM Tilong Kabila, KM Leisure dan juga KM Binaya dengan rute Pelabuhan Kayangan Bima NTB, Pelabuhan Lembar Lombok NTB dan terakhir menuju Pelabuhan Benoa Denpasar Bali juga menjadi opsi untuk mobilitas masyarakat dan wisatawan yang terdampak pembatalan penerbangan. Hal ini dikatakan langsung Kepala Cabang PT Pelni Persero Labuan Bajo, Beni Marganda Sinaga kepada media. Bahwasannya kondisi di Labuan Bajo dampak perluasan dari letusan Gunung Lewatobi laki-laki ini mengakibatkan ada wisman atau wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang pada akhirnya tercancel untuk pulang ke tempat asalnya dengan menggunakan pesawat udara. Dan terus terang di sinilah PLD peranannya sangat mulia, ya, bisa menjaga dan dengan sangat cepat merespon keluhan yang terjadi dengan menyediakan layanan kapal. Diketahui hingga saat ini Rabu 13 November 2024, Bandara Komodo Labuan Bajo masih ditutup, sehingga transportasi menggunakan jalur laut menjadi satu-satunya alternatif untuk dapat keluar masuk ke Labuan Bajo secara khusus dan wilayah NTT secara umum. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Laporan dari Epi Wahab sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda. Selamat pagi.